Pada malam mencekam yang penuh dengan keheningan, tanggal 4 Juli tahun 1980, tepatnya di jantung kota Uni Soviet, stasiun Kursk. Kereta api yang berangkat dari stasiun Kharkov, Ukraina menuju Moskow diperiksa oleh pihak kepolisian nih guys. Jadi di sini pihak kepolisian itu sudah ngecek beberapa gerbong nih, dan ada salah satu gerbong yang disegel atau dikunci, dan polisi akhirnya mendobrak paksa untuk masuk ke dalam gerbong tersebut. Di sini polisi bukan main shock lagi karena mereka lihat langsung pakai mata kepala mereka sendiri kalau seluruh gerbong itu sudah dilumuri cat merah atau ya darah. Tapi ternyata di gerbong tersebut tidak terdapat satupun korban atau jasad. Alhasil tidak ditemukannya jasad yang terdapat di kereta ini. Polisi pun mengecek sekitaran stasiun nih guys. Nah terus nih ternyata beberapa kilometer aja, cuman sekitar 4 kilometer dari stasiun itu terdapat 4 jasad yang tergeletak yang udah kesebar di mana-mana gitu. Jadi nggak cuma satu titik aja, terdapat 4 jasad yang menyebar aja gitu. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di situ gitu. Dan di sini polisi belum tahu nih guys, siapa orang di balik pembunuhan ini. Selama pemberangkatan kereta dari Kharkov sampai ke Moskow aja itu berjalan dengan lancar, tidak ada sus atau keanehan-keanehan yang ada di dalam kereta nih guys. Jadi sepanjang jalan ini orang-orang yang terdapat di kereta ini tidak tahu adanya kejadian yang sangat tragis berada di dalam kereta tersebut. Siapa pembunuh dari keempat jasad tersebut? Dialah Anatoly Nagiev. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kalau lu suka sama video gue dan mau terus ngedukung gue, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ayu Herlina, langsung aja ke ceritanya. Jadi kasus yang bakal kita bahas nih hari ini, itu dari Uni Soviet. Yang dimana di kala itu Uni Soviet belum terpecah nih beberapa negara seperti sekarang. Anatoly merupakan salah satu dari berbagai serial killer dari Uni Soviet berdarah dingin yang sangat menonjol pada kala itu. Yang menarik dari kasus ini ya, serial killer ini, si Anatoly ini, itu memakai kegantengannya, ketampanannya untuk memikat wanita-wanita untuk dia bunuh guys. Anatoly ini termasuk orang yang sangat kuat guys pada masa itu. Dia tuh sering berantem sama orang-orang yang bahkan lebih besar dari ukuran badannya, karena si Anatoly ini tuh kecil badannya. Bahkan dia saking kuatnya itu sampai bisa buka borgol sendiri. Tahu kan borgol yang buat kayak tahanan-tahanan gitu? Nah, dia bisa buka sendiri guys. Karena kelincahannya, gerak-geriknya yang tidak bisa ditebak dia bakal melakukan apa, maka dari itulah kasus ini tuh sempat rame di era Uni Soviet pada masa itu guys. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke profilnya si Anatoly ini. Anatoly Gusenovich Nagiev atau yang akrab dipanggil dengan Anatoly lahir pada tanggal 26 Januari tahun 1958 di Angarsk, Uni Soviet. Anatoly ini punya kedua orang tua yang berasal dari desa Dagestan. Nah, di saat Anatoly berusia 5 tahun nih, dia sekeluarga itu pindah dari desa Dagestan ke Kursk. Nah, di Kursk ini nih ternyata keluarganya si Anatoly ini pecah belah. Jadi bapaknya kemana, ibunya kemana gitu. Nah, di saat itu bapaknya Anatoly tuh pergi ninggalin mereka sekeluarga, entah alasannya apa. Cuman di sini jelasnya dia itu diurus sama ibunya sendiri. Jadi ibunya ini jadi single parents yang mengurus si Anatoly dengan ketiga anaknya. Nah, dari sini nih guys, si Anatoly ini ternyata dia punya masa kelam, masa kecil yang kurang baik gitu. Jadi karena kepergian ayahnya, dia kurang kasih sayang dari ayah, yang dimana itu membuat dia itu jadi orang yang keras, batu, bengal, anak nakal. Kerjaannya tuh berkelahi sama orang-orang di sekitar dia, gak mau masuk sekolah, ya semacam anak-anak nakal pada umumnya lah. Sempet juga waktu itu orang tuanya dipanggil ke sekolah karena si Anatoly itu jarang masuk sekolah alias bolos. Nah, karena di sini dia udah dicap jelek juga di sekolahnya dan si ibunya ini menginginkan anaknya ini menjadi yang lebih baik, alhasil dipindahin lah tuh si Anatoly ke asrama. Namun ternyata itu tidak membuahkan hasil yang baik, Anatoly malah justru kabur dari asrama itu. Oke, taruhlah di sini si Anatoly ini batu banget jadi anak, kagak mau belajar, kerjaannya kabur-kaburan mulu gitu kan. Tapi di sisi lain ternyata dia punya keminatan sendiri guys. Si Anatoly ini demen yang namanya olahraga. Nah, kebetulan di asramanya ini tuh terdapat kayak ruangan gym gitu. Jadi dia di situ olahraga sendiri, nge-gym sendiri, angkat besi sendiri.
Wah, tubuhnya jadilah tuh, jadi kayak atletik, terus kayak gede, ya berotot lah intinya. Nah, karena di sini juga badannya Anatoly kan udah seger tuh kan, udah jadi. Nah, makin demen aja tuh bocah untuk berkelahi sana sini, kayak kerjaannya ya udah ngajak orang tempur aja gitu, ngajak orang berantem aja gitu kerjaannya. Mau itu orang dewasa, orang yang lebih gede dari dia, nggak tutup mata dia itu untuk soal perkelahian, kayak main tonjok-tonjokin aja. Akhirnya orang-orang yang berkelahi sama Anatoly itu ya tumbang satu persatu gitu. Ya bisa dibilang si Anatoly ini semakin dia nge-gym itu semakin kuat lah. Emang awalnya nih anak demen banget nih berkelahi, emang demen banget nyari masalah gitu. Sebenarnya si Anatoly ini punya impian sendiri guys, dia pengen jadi ahli sirkus yang profesional gitu. Pada masa itu kan mungkin sirkus lagi hype-hype-nya kali ya. Karena kan sekarang ya di zaman sekarang mana ada lagi sirkus gitu, mau di Indonesia mau di luar negeri gitu kan. Nah, dengan ketampanannya, dengan badannya atletis, itu tuh dia pengen banget jadi ahli sirkus ya untuk mendapatkan duit juga. Nah, cuman ternyata impiannya ini tuh nggak kesampaian, mungkin karena dari dia juga yang nggak menggebu-gebu atau nggak yang sepengen itu menjadi ahli sirkus, ya jadi mungkin dia demennya masih berantem-berantem aja gitu. Jadi yang apa sih olahraganya dia itu mungkin untuk kayak wah biar gue kuat nih. Ya intinya untuk itu sih, untuk berantem. Nah, seperti banyaknya remaja juga nih, si Anatoly ini juga pengen banget yang namanya punya cewek, ngedeketin cewek sana sini, PDKT. Normal lah hal itu. Cuman nih di satu sisi dia udah ngedeketin cewek ini, itu. Ternyata dia tuh ditolak sama semua cewek yang dideketin sama Anatoly. Nah, di situ mungkin dia ditolak karena tubuhnya yang pendek. Jadi si Anatoly ini tuh punya tinggi badan 152 cm aja guys. Ya itu bisa dibilang pendek ya untuk ukuran laki gitu. Jangankan standar tinggi cowok-cowok di Indonesia. Ya ini kan jatuhnya orang-orang bule gitu, yang biasanya kita lihat orang-orang bule itu tingginya itu rata-ratanya di atas tinggi normalnya orang-orang Indonesia. Ya 152 gitu, bayangin aja. Ya pasti ukurannya gue aja 15 berapa ya? 158 gue juga. Lebih pendek itu dari gue berarti. Hari demi hari dia tetap aja nggak temuin cewek yang mau nerima dia nih. Jadi kayak ya udah cuman bisa ditolak. Alhasil dia nggak punya yang namanya asmara, kisah kasih cinta monyet gitulah di masa remajanya si Anatoly. Nah, hal ini juga yang menyebabkan dia itu menjadi rasa benci dan dendam yang paling mendalam terhadap wanita, guys. Karena mungkin dendamnya atau kebenciannya terhadap wanita udah dalam banget, guys. Akhirnya si Anatoly melakukan kejahatan pertamanya di umur dia yang baru berusia 17 tahun, guys. Nah, di sini di ruang lab, dia tuh nyuruh asisten laboratorium untuk bermesraan, guys. Jadi di lab asramanya Anatoly ini dia mengajak asisten lab yang terdapat di lab itu untuk bermesraan di situ, tapi ya pastinya cewek ini menolak dong si Anatoly untuk bermesraan. Tapi nih di sini si Anatoly ini nggak cuman diem aja guys kalau ditolak, dia udah mulai kayak ngancem gitu, kayak dia berasa badannya gede ya, dia ngancem sama si cewek ini kayak lo berani buat nolak gue ya lo kenapa-napa nih. Ya karena di situ posisinya ceweknya udah pasrah, ya udahlah, jadi kayak ya udah tanpa ditolak akhirnya mereka pun bermesraan di situ. Nah, setelah mereka bermesraan juga si Anatoly ngancem nih si cewek, kalau lu ngelaporin ke polisi gue bakal nggak main-main, gue bakal cari lu untuk gitu. Nah, akhirnya dari situ intimidasi dari Anatoly ini tuh berhasil terhadap cewek ini. Si cewek yang pertama ini gak jadi melaporkan hal ini ke polisi. Nah, karena di sini posisinya kan dia jatuhnya udah berhasil ya untuk bermesraan dengan wanita ya. Karena kan yang sebelum-sebelumnya dia tidak mendapatkan itu, dia cuma bisa mendapatkan ya ditolak gitu. Udah ngedapetin kayak gitu, dia udah tahu caranya ngancem cewek, ya udah dia akhirnya menjalankan aksi kejahatan kedua kalinya terhadap cewek yang dilakuin sama Anatoly sama cewek kedua itu tuh hampir sama nih sama cewek yang pertama tadi. Jadi dia merayu untuk diajak bermesraan tapi ya pasti ditolak sama ceweknya, tapi kali ini nih bedanya sama yang pertama, dia langsung secara paksa untuk melakukan hubungan seksual. Jadi jatuhnya kayak diperkosa itulah. Lagi dan lagi dia mengancam cewek kedua ini untuk tidak melaporkan ke pihak kepolisian. Ya udah, alhasil udah diancam gitu, takut makin kenapa-napa.
Cewek kedua ini pun tidak berani untuk lapor ke polisi. Makin-makin tuh kan, makin-makin ngerasa punya power nih si Anatoly kan. Kayak ya udah, nih kalau ditolak gue tinggal ngancem, ditolak tinggal ngancem. Nih mereka berdua ini juga kagak bakal ngelapor kok ke polisi. Nah setelah kejadian yang kedua nih, dia ngincer lagi nih cewek ketiga yang merupakan salah satu temennya di sekolah yang lama. Tapi kali ini cewek ini tuh termasuk cewek yang berani guys. Jadi dia berani untuk melaporkan tindakan si Anatoly ini ke kepolisian. Ya udah tuh kan, akhirnya Anatoly di situ ditangkap dan setelah informasi penangkapan Anatoly, baru nih dua cewek yang tadi sebelum-sebelumnya itu baru berani untuk melaporkan tindakannya Anatoly sebelumnya ke pihak kepolisian. Nah, dia kan udah tuh ditangkap tuh pada tahun 1975 yang dimana si Anatoly ini baru menginjak usia 17 tahun. Nah, waktu itu hukumannya itu 6 tahun penjara guys. Dia dikirim ke suatu pulau, gue nggak tahu nama pulaunya apa. Terus di penjara itu dia juga harus melakukan kerja paksa. Nah, waktu si Anatoly ini di dalam penjara nih, ya lu tahu kan kehidupan di penjara tuh sekeras apa gitu. Kadang ada aja gitu napi yang berkelahi satu sama lain. Nah ini juga ada nih kasusnya kayak gini. Si Anatoly itu tiba-tiba didatangi nih sama salah satu napi yang katanya napi itu tuh kayak yang paling powerful lah, yang paling berkuasa di dalam penjara itu. Cuman si Anatoly ini nggak mau nunduk nih sama dia, sama si napi ini. Alhasil mereka tuh berantem akhirnya kan. Nah di situ mungkin amarahnya si Anatoly juga udah yang bener menggebu-gebu banget. Dia benar-benar mengeluarkan kekuatannya yang ada di dalam tubuhnya si Anatoly untuk ngabisin si napi ini yang tadi ngajakin berantem. Nah alhasil ternyata bener aja si napi ini tuh meninggal guys. Karena Anatoly tidak tanggung-tanggung dia melumpuhkan si napi ini. Bahkan dia sampai ngeluarin 2 biji bola matanya si napi ini guys. Jadi ya udah, apalagi kalau bukan meninggal. Nah karena kejadian itulah akhirnya Anatoly di dalam penjara itu tuh kayak dihormatin lah sama para pidana lainnya nih. Jadi karena lu udah berhasil ngebunuh salah satu orang yang paling powerful di tahanan itu, ya udah yang lainnya pada nggak berani untuk ngelawan si Anatoly. Karena si Anatoly ini ditakutin, bahkan gak ditemenin nih sama para napi yang lainnya. Alhasil dia bener-bener dengan kesendiriannya di tahanan itu. Dan si Anatoly ini ternyata dikenal yang baik dan sopan nih di penjara tersebut. Nah karena si staf-staf kepolisian ini dihormatin, bahkan si Anatoly ini berperilaku sopan nih sama pihak kepolisian. Alhasil hukuman dia di penjara kerja paksa itu cuma berlangsung selama 4 tahun. Harusnya kan tadi dia dihukum selama 6 tahun nih guys, tapi 2 tahun ini dia ngejalanin di penjara satunya, jadi dia dipindahin nih. Nah dari situ akhirnya dia dipindahin di salah satu penjara di desa Chiksino. Nah di penjara barunya dia ini guys, dia tuh nggak kerja paksa lagi, melainkan agak lumayan bagus di penjaranya. Jadi kayak mes gitu, udah kayak bukan kurungan, bukan tahanan gitu, udah kayak mes, kayak kosan aja gitu penjaranya. Bahkan di sana ada fasilitas TV gitu. Jadi ya udah sesukanya aja lu mau nonton kayak mau ngapain kayak gitu. Karena di situ difasilitasin TV juga, ya udah sering tuh nonton televisi si Anatoly. Nah terus dia notice nih ada salah seorang penyanyi yang dia suka banget nih, ngefans banget, namanya Alla Pugacheva. Di masa itu Alla Pugacheva tuh yang udah bener-bener artis menggelegar banget lah, terkenal banget lah di masa itu. Dengan kecantikannya, suaranya, pokoknya ini si Anatoly tuh demen banget lah sama nih artis. Saking tertariknya nih si Anatoly kepada artis yang dia damba-dambakan itu, Alla Pugacheva, dia bahkan punya niatan untuk macarin artis tersebut. Jadi kayak ya kadang kan kita kalau ngefans sama seseorang ya udah gitu, cuman ngefans, kagum karena karya-karyanya gitu. Ini enggak, dia langsung kayak menggebu-gebu untuk gue harus pacarin nih artis gitu. Kan agak aneh juga ya gitu pemikirannya. Nah terus nih pada hari Selasa tanggal 31 Januari tahun 1979, walaupun bukan akhir pekan nih guys, si Anatoly ini ternyata dapat izin buat ke Pechora untuk ya berbelanja. Biasanya kan ke Pechora itu untuk berbelanja ya guys. Iming-imingnya Anatoly sih katanya gitu untuk berbelanja. Nah kalau kalian mau tahu nih guys, ternyata jaraknya Pechora dari Chiksino itu lumayan jauh, sekitar 46 km, jadi harus menggunakan kereta. Nah pada saat udah nyampe stasiun Pechora nih, pandangan si Anatoly nggak lain nggak bukan bener-bener tertuju ke arah wanita yang bernama Olga Demian. Karena Olga ini tuh punya kemiripan yang kayak 11-12 sama
artis impiannya si Anatoly nih, si Alla Pukacheva ini. Ya udah tuh dari situ si Olga ini diajak kenalan sama Anatoly. Dengan mengandalkan ketampanannya dan tubuhnya yang sangat atletis itu, Anatoly akhirnya berhasil nih berkenalan sama si Olga. Nah mereka dari situ udah berbincang-bincang, udah sempet ngobrol, dan akhirnya si Olga ini meminta si Anatoly untuk diajak ke apartemennya si Olga. Nah sesampainya di apartemen nih, si Olga itu ternyata langsung diajak bermesraan sama si Anatoly. Tapi di sini si Olga nolak. Nah karena si Anatoly ini bener-bener punya dendam banget sama yang namanya penolakan, akhirnya si Anatoly ini ke dapur buat ngambil pisau dapur dan menikam Olga sebanyak 30 kali tikaman, guys. Menurut kalian di situ doang sadisnya? Enggak, ternyata habis dia menikam si Olga 30 kali, dia menodai jasadnya si Olga ini, guys. Jadi kayak bermesraan dengan jasad yang udah meninggal. Otaknya udah kagak ada di situ gitu kan. Udah tuh di situ dia ngerasa puas, udah menodai korbannya, dia langsung cabut aja pergi tanpa beres-beres atau segala macam. Dan di situ pun gak ada seseorang pun yang melihat ya aksinya dia ini. Tapi adalah dia segelintir ketakutan karena dia trauma banget nih yang namanya polisi gitu kan. Dia pas balik ke mes Chiksino itu bener-bener kayak takut karena dia ini tuh gak mau lagi balik ke penjara yang tempat penjara kerja keras di pulau itu, guys. Karena dia tahu nih kalau dia kembali lagi ke sana, dia gak bakal bisa keluar dari sana. Sempet dia punya ketakutan kayak gitu, ternyata ya aman-aman aja gitu. Ya udah kan di situ dia ngerasa kayaknya aksi gue kemarin kagak ada masalah nih, kagak ada trouble nih. Ya udah 4 bulan setelahnya, tepat pada bulan Mei 1979 nih, dia menjalankan lagi aksi kejahatannya, guys. Pergilah nih kan si Anatoly ke stasiun Chiksino untuk mengambil kereta jurusan ke Pechora lagi nih. Ya udah template-nya kita bisa ngeliat ya, ini ya template banget nih kelihatannya. Cuman kali ini si Anatoly ini nggak mau beli tiket, guys. Kenapa? Kalau dia beli tiket, takutnya aksi pembunuhan atau kejahatan dia itu bisa dilacak. Jadi dia di sini nggak mau beli tiket, takut dilacak. Ya udah di sini kejahatannya kali ini benar-benar udah direncanain, guys. Jadi dia nggak beli tiket, terus dia di situ puter otak nih untuk gimana caranya dia bisa masuk ke dalam kereta. Ya udah, akhirnya otak dia mengarahkan untuk membujuk nih konduktor wanita yang terdapat di stasiun Chiksino ini. Ya, akhirnya dia bujuk tuh konduktornya kan. Bujuknya gimana? Ya udah, bujuknya muka-muka melasnya dia bilang kalau dia tuh nggak punya duit. Terus dia harus segera berangkat ke Pechora karena segala alasan. Si Anatoly cuma punya duit segini nih, dia bisa kasih si konduktor ini sebagai upah terima kasih gitu katanya. Ya udah tuh ternyata aksi melasnya ini berhasil, guys, si Anatoly. Mungkin si konduktor wanita ini mikir kayak nih orang kesian banget gitu, kayak melas banget lagi mukanya gitu kan. Ya udahlah, gue juga dapat upah ini imbalan dari dia, ya gue untung-untung juga. Ya udahlah, ya udah lu masuk ke sana gitu. Berhasil tuh kan dia masuk ke dalam kereta ini, dan ternyata dia diletakkan di dalam sebuah gerbong yang dimana itu cuma berisi satu orang wanita, dan wanita ini adalah seorang akuntan bernama Daria Kravchenko, guys. Nah, di sini ternyata si Daria ini pengen menuju ke Pechora untuk meeting, guys, untuk kerjaannya dia. Terus di situ kan si Anatoly satu gerbong cuma berdua doang nih sama si Daria. Alhasil Daria kayaknya yang dilihat Anatoly nih, kayak nih cewek bisa nih gitu kan. Akhirnya si Anatoly ngajak ngobrol tuh si Daria, dan Daria merespon juga dengan baik dan sopan. Nah, karena dia mendapatkan nih respon yang baik dan sopan dari si Daria, ya dia mikir lagi, gue nggak mau nih cuma sekedar ngobrol doang, gue pengen yang namanya bermesraan sama si Daria nih, gitu kan. Nah, gerbong juga sepi gitu kan, kayak cuma 2 orang doang nih, cuma kita doang gitu. Kayaknya enak nih kalau kita bermesraan gitu, mungkin dalam isi otaknya si Anatoly kan. Mendengar tawaran dari Anatoly nih, yang dimana si Daria ini diajak bermesraan sama Anatoly. Ya lu lihat sendirilah dari cara si Daria ini cewek sendiri pergi keluar kota untuk meeting. Ya udah pasti nih tipikal cewek-cewek angkuh gitu kan, cewek-cewek Miss Independent. Gue nggak mau yang namanya value gue, harga diri gue diinjek-injek sama cowok. Nah gitu. Langsung tuh marah, langsung ngehina-hina si Anatoly. Kayak maksud lu apa? Kok tiba-tiba kayak gitu gitu kan? Ya dia ngerasa kayak ini lu orang random kok tiba-tiba beraninya gitu untuk mengajak bermesraan di gerbong lagi gitu kan. Nggak make sense banget gitu. Ya udah di situ si Anatoly-nya juga nggak bisa banget yang namanya ditolak sama cewek gitu. Dia makin emosi dan akhirnya dia ngeluarin
pisau lipetnya. Udah tuh dia ngeluarin pisau lipetnya dan dia menikam si Daria sebanyak 2 kali guys. Setelah ditikam guys, darah bukan main banyak lagi nih keluar dari dadanya si Daria. Nah di situ Anatoly ngeluarin sapu tangannya dia untuk menjerat lehernya sampai tewas. Setelah Daria bener-bener tewas guys, kalian mau tahu apalagi yang dilakukan sama Anatoly? Iya bener, si Anatoly ini lagi-lagi menodai jasad korbannya. Udah tuh kan dia menodai jasad korbannya, udah puas, nafsunya udah tersalurkan, dan dia juga nggak sampai di situ aja, dia ambil perhiasan, anting-anting, cincin, gelangnya si Daria ini. Udah tuh kan dia udah beres, udah puas, nafsunya udah tersalurkan, perhiasannya juga udah diambil sama dia. Akhirnya dia bawa jasadnya si Daria untuk menyembunyikannya di tempat penyimpanan koper yang terletak di paling bawah guys. Ya udah setelah itu dengan santainya si Anatoly ini langsung pindah ke gerbong sebelahnya. Setelah dia pindah gerbong pun akhirnya kereta ini pun berhenti di stasiun Pechora guys. Karena udah sampai nih di stasiun Pechora, ya otomatis jasad yang tadi habis dibunuh itu langsung ketahuan dong sama pihak setempat. Dan kedengeran nih sampai ke konduktor wanita tadi yang sempet ngizinin si Anatoly masuk tanpa tiket. Konduktor wanita yang sempet ngizinin Anatoly tadi masuk, itu dia kayak mikir udah arahnya ke Anatoly yang tadi. Cuman si konduktor wanita ini juga nahan dirinya untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib dikarenakan dia ini juga punya kesalahan. Itu kesalahannya apa? Yaitu karena dia menerima suapan dari si Anatoly ini. Jadi di satu sisi yang ngizinin Anatoly ini juga takut gitu kan atas kelalaiannya dia dalam bekerja. Alhasil nih, tim forensik itu bisa menghubungkan kasusnya si Daria ini sama kasus yang kemarin nih si Olga. Ada suatu kesamaan yang dimana si korban ini sama-sama ditikam dan juga dinodai jasad-jasadnya nih. Kayak ada suatu kesamaan ya sama dua korban ini nih. Cuman di sisi lain sangat disayangkan tim forensik ini belum bisa mendapatkan petunjuk yang lebih jauh karena mereka cuma berhasil menghubungkan case yang pertama sama case yang kedua ini guys. Alhasil karena nggak punya petunjuk yang lebih jauh, tim forensik kesulitan dalam menangani kasus ini. Jadi kayak agak diundur agak lama gitu lah untuk tahu nih siapa penyebabnya. Di satu sisi, Anatoly ini sudah mendengar nih berita-berita tentang penghubungan kasus yang pertama sama kasus yang kedua ini. Yang dimana kasus ini tuh kayak sama gitu loh kasusnya. Cuman ya Anatoly nggak terlalu berpengaruh sama berita-berita yang beredar. Dia ngerasa gue udah bener-bener tahu taktik gue kayak gimana. Ya udah intinya sih life goes on gitu. Kayak semua everything under control gitulah. Intinya menurut pandangan Anatoly yang gak seberapa itu sih sebenarnya. Bagi Anatoly sendiri dia cuman hanya berfokus kepada hukumannya dia yang akan berakhir pada bulan November tahun 1979. Selebihnya dia bebas karena dia berperilaku baik gitu, pikirannya kayak gitu. Setelah Anatoly berhasil bebas dari segala hukumannya, dia ini pulang ke desa tempat masa kecilnya dulu, yaitu desa Kursk ya guys. Nah di sini ternyata dia mendapat pekerjaan sebagai operator proyektor film yang dimana kerjaannya si Anatoly itu lebih ke arah berpergi-pergian keluar kota guys. Dan di sini Anatoly tuh mikir kayak ini suatu kerjaan yang bagus nih karena gue juga bakal bisa mencari mangsa kesana kemari gitu. Nah, di saat pada era kebebasannya si Anatoly ini, pada saat itu dia berhasil untuk menodai kurang lebih 30 wanita ya guys. Bayangin, 30 wanita. Cuman nih guys, sangat disayangkan 30 wanita itu tuh tidak berani untuk melaporkan ke polisi atas tindakan si Anatoly ini. Ya udah, di situ dia ngerasa makin bebas dan dia sangat menikmati kebebasannya ini, benar-benar puas. Gue kerjanya pengennya kesana kemari nodain wanita, terus kayak kalau ditolak bunuh-bunuh aja. Gitu pikirannya dia. Nah terus sewaktu-waktu si Anatoly ini menyaksikan televisi kembali dan dia melihat artis impiannya itu si Alla Pugacheva ini tampil di layar TV. Wah di situ kan dia ngerasa dia udah punya kebebasan ya. Dia bener-bener gue bener-bener harus ketemu sama nih artis impian gue. Gue harus mewujudkan impian gue, harus pacarin nih artis. Dan dari situ Anatoly berencana untuk menemui artis impiannya itu si Alla Pugacheva.